Kali ini gue ngerakit PC bertemakan full putih, tapi nggak cuma itu aja, rakitan ini juga menggunakan motherboard yang colokannya itu pindah ke bagian belakang semua sehingga kelihatan bersih. Memang beberapa vendor motherboard juga udah menyediakan konsep yang seperti itu, tapi rakitan kali ini menggunakan motherboard dari Gigabyte Aorus dan juga menggunakan casing dari third party, yaitu dari Corsair. Sebetulnya konsep dari back connect ini pertama kali justru dikonsepkan oleh Gigabyte, yang mana saat itu Gigabyte mengkonsepkan sebuah project stealth namanya. Itu kurang lebih di tahun 2018 atau di tahun 2019, jadi udah lama banget. Cuma Gigabyte itu lama banget rilisnya. Bahkan perilisan dari colokan-colokan yang pindah ke belakang motherboard ini justru rilisnya paling belakangan si Gigabyte dengan Project Stealth juga namanya. Setiap vendor motherboard punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang kartu grafisnya udah nggak pakai kabel lagi. Ada juga yang memang standar aja cuma pindah ke bagian belakang doang tapi menawarkan harga yang kurang lebih mirip-mirip seperti motherboard pada umumnya. Nah, apa yang ditawarkan dari Gigabyte dengan Project Stealth mereka? Sekalian aja gue jelaskan untuk spesifikasi PC rakitan yang gue gunakan. PC ini menggunakan soket AM5 dengan chipset B650. Jadi untuk CPU, gue menggunakan AMD Ryzen 9 9900X. Tadinya sih gue pengen pakai AMD Ryzen 9 9950X, tapi karena sampelnya cuma dapat di 9900X, jadi udah dipakai aja. Toh ini juga udah cukup tinggi. Nah, untuk motherboardnya itu namanya adalah Gigabyte B650E Aorus Stealth Ice. Yang mana Gigabyte itu menawarkan desain yang sangat-sangat clean pada motherboard ini. Meskipun untuk kartu grafisnya memang mau nggak mau masih tetap menggunakan kabel. Karena untuk kartu grafis yang nggak pakai kabel sama sekali, itu memang udah dikasih paten sama kompetitornya. Apa yang ditawarkan dari Gigabyte bisa kalian lihat sendiri untuk motherboardnya, si B650 Aorus Stealth Ice ini, dia tuh untuk lubang baut itu hampir nggak kelihatan sama sekali. Cuma ada satu lubang baut aja yang kelihatan, itu pun kalau kalian colokin kartu grafis langsung nggak kelihatan lagi. Bahkan untuk slot M.2 aja itu bener-bener full ke cover dengan heatsink semua. Memang kekurangannya kita cuma punya satu slot PCIe x 16 aja jika kita menggunakan si B650E Aorus Stealth Ice ini. Tapi itu membayar semuanya. Motherboard kalian jadi betul-betul clean. Bahkan di bagian 24 pinnya biasanya itu kan ada belakang colokan yang isinya tuh tajam-tajam gitu ya. Ini benar-benar ke cover lagi sama si Aorus. Nah, pertanyaannya ngebautnya itu gimana? Jadi sebenarnya konsep motherboard ini tuh dia tuh full tercover dengan semacam heatsink atau plat gitu ya. Jadi kita perlu ngebuka dulu untuk plat atau heatsinknya ini, baru kita ngebaut motherboardnya ke dalam casing. Abis itu kita tutup lagi. Tenang, nutup heatsink atau covernya ini nggak susah. Karena Gigabyte udah menerapkan konsep easy latch mereka, yang mana sekarang juga udah diterapkan untuk si Aorus Stealth Ice ini. Sehingga pemasangan heatsinknya juga sangat-sangat gampang. Tinggal tempel aja karena ada yang magnetik, abis itu ada soketnya juga. Tenang, itu kuat kok, nggak bakalan jatuh. Maka dari itu terciptalah motherboard yang seperti ini. Colokan-colokan semua udah pindah ke belakang. Memang bakalan ada kelihatan kabel sedikit sih dari all-in-one water cooling dan juga tentunya dari kartu grafis. Tapi karena gua menggunakan power supply yang kabelnya juga sama-sama warna putih, jadi paling enggak estetikanya masih cukup terbantu lah. Untuk power supply gue menggunakan Aorus Elite 850 watt Platinum, yang mana power supply ini mungkin bisa disebut juga sebagai pengganti dari seri UD850 atau UD1000 ya, karena ada versi 1000 wattnya juga. Dan sekarang ini bahkan naik satu tingkat menjadi 80 plus Platinum. Kartu grafis juga tentunya gue menggunakan yang warna putih. Karena Gigabyte punya seri Aero, maka gue pilih untuk RTX 4070 Ti Super Aero di sini ya. Karena warna putihnya Aero tuh menurut gue ya paling cakep aja. Meskipun sebetulnya Gigabyte udah ada versi baru juga, versi Eagle Eyes namanya, yang mana versi Eagle itu ada versi putihnya. Tapi kalau gue pribadi sebetulnya masih tetap lebih senang dengan versi Aero ketimbang si Eagle Eyes, jujur aja. Untuk RAM juga tentunya gue pakai yang warna putih. RAM di sini gue pakai Corsair Vengeance RGB White Edition, 32 GB dual channel. Ini DDR5 tentunya dengan rating 6000 MB transfer per second. Lalu untuk storage-nya gue pakai SSD yang memang udah sempat gue review, yaitu adalah PNY XLR8 CS3140 4TB. Jadi untuk storage juga udah cukup gede ya. All-in-one water cooling di sini gue pakai Corsair iQ Link Titan 360 RX RGB. Ini all-in-one water cooling berukuran 360 mili, yang mana di bagian
pumpnya itu sebetulnya kalian bisa custom, jadi kalian bisa beli lagi aftermarket untuk kalian custom-custom dengan USB-C. Ini juga udah menggunakan IQ Link yang mana semua fan-nya bahkan sampai ke water pump-nya itu bisa dikonekkan ke satu device aja. Bahkan ke fan casing-nya ini semua bisa connect ke satu device aja. Jadi nggak perlu banyak fan header yang nyatu-nyatu lagi. Bahkan fan-nya juga udah daisy chain. Jadi perakitan juga jadi jauh lebih mudah. Di sini sih gue menggunakan dua device dari IQ Link ya. Karena ya gue pengen misahin aja antara controller dari CPU fan dan juga controller dari fan casingnya. Kekurangannya dengan device dari IQ Link ini, dia memerlukan konektor power 6 pin alias konektor PCIe. Jadi kalau kalian pakai dua device kayak gua, mau nggak mau kalian pakai 2x6 pin kayak pakai kartu grafis. Sebetulnya pakai satu aja itu udah cukup banget kok. Jadi cuma pakai 1x6 pin doang, abis itu konekin semua fan-nya. Kalau kalian mau agak lebih ribet sedikit untuk atur-atur fan melalui software IQ Link, itu ya silakan aja gitu, karena bisa diatur juga mana yang buat fan casing, mana yang buat fan CPU atau buat radiator. Karena gue juga di sini nambahin beberapa fan lagi sih sebetulnya, yaitu adalah Corsair RX 120 RGB, yang mana ini juga udah mendukung untuk IQ Link. Dan untuk casingnya tentu ini udah mendukung untuk back connect motherboard ya. Jadi untuk semua vendor motherboard, nggak cuma Gigabyte aja, itu udah support. Makanya gue tunjukin di video ini. Biasanya kan kalau kita ngerakit PC yang motherboardnya itu colokan di belakang, casingnya memang harus benar-benar spesifik. Nah, Corsair udah menyediakan casing yang bisa untuk semua vendor motherboard yang punya back connect untuk colokan motherboardnya. Casing ini adalah Corsair IQ Link 3500X RGB. Konsep dari casing ini dual chamber yang lagi kekinian banget sekarang-sekarang. Dan untuk kabel manajemennya juga itu sangat-sangat aman ya. Karena untuk motherboardnya dia agak dibikin sedikit maju gitu. Jadi space untuk cabling di bagian belakang itu benar-benar leluasa. Terlebih lagi ini kan motherboard colokannya di belakang semua, jadi memang perlu space yang cukup lega di bagian belakang untuk nempatin kabel-kabel. Jika kalian membeli casing ini, kalian juga udah mendapatkan 3 buah fan, yang mana 3 buah fan-nya udah mendukung untuk IQ Link. Jadi nggak perlu banyak-banyak kabel lagi. Udah tinggal tempel, kabelnya cuma ada 2. Udah tempelin aja ke device si IQ Link-nya, habis itu connect semuanya. Seperti biasa gue selalu bilang kalau motherboard yang colokannya itu pindah ke belakang sebetulnya bukan cuma sekedar estetika aja, tapi perakitan, assembly atau disassembly itu jadi sangat-sangat dipermudah. Karena untuk ngerakitnya ya kita bakalan nyolokin komponen-komponen intinya aja terlebih dahulu. Motherboard dicolokin duluan, CPU, memori, storage, cooling itu duluan, terakhir baru power supply. Stepnya jadi jauh lebih jelas dengan menggunakan motherboard back connect ini. Dan bonusnya adalah estetika, yang mana estetikanya ya PC-nya jadi kelihatan jauh lebih bersih. Bahkan gue ngerasa dengan casing dual chamber seperti ini, kalau nggak ada kabel 24 pinnya itu jadi kelihatan kosong banget. Kalau di bagian bawah sini nggak ditaruh fan, mungkin kalian bisa taruh action figure yang lucu-lucu atau action figure waifu-waifuan kalian di bagian bawah sini untuk menuhin casingnya. Tapi bagaimana dengan performanya? Apakah motherboard B650E Aorus Stealth Ice ini dengan konektor yang ada di belakang itu akan menurunkan performanya? Kalau gue cek di BIOS-nya sih memang nggak ada perbedaan sama sekali ya dari motherboard B650, B650 lainnya untuk versi Aorus. Bahkan ada satu fitur tambahan di seri Aorus Stealth Ice ini, yang mana untuk TDP 65 watt itu bisa di forcing dengan preset yang otomatis bisa langsung lompat ke 105 watt. Sebetulnya ini ada harusnya dengan update BIOS ya untuk B650 lain, karena ini adalah komplain dari semua orang dengan Ryzen 7 9700X, yang mana orang-orang rasa dan reviewer luar rasa itu perlu dikasih TDP 105 watt untuk mendapatkan performa yang lebih optimal. Selebihnya untuk PBO enhancement juga itu disediakan beberapa level dengan temperatur limit yang juga udah disediakan. Nah, untuk performanya, pengujiannya itu gue cuma pakai Expo aja untuk menguji performa default dari Ryzen 9 9900X-nya itu masih oke atau enggak, sekaligus ngecek cooling dan juga kemampuan gamingnya. Buat pengujiannya gue bakalan mulai dari temperatur versus package power terlebih dahulu. Nah, untuk CPU-nya ini dia temperaturnya itu cuma di angka 70-an derajat Celcius aja ketika dia full load, dan CPU package power yang bisa ditahan ada di angka sekitar 160 watt. Ini udah sesuai banget dengan package power seharusnya dari Ryzen 9 9900X. Temperatur juga masih aman banget, masih jauh banget dari TJ Max-nya.
Jadi kalau kalian masih mau pakai PBO atau overclocking manual, itu harusnya masih bisa banget, masih banyak lah headroomnya. Untuk GPU temperatur juga itu masih sangat-sangat adem ya. Bahkan hotspotnya di sini masih ada di angka sekitar 70-an derajat Celcius aja. Memory junction temperatur juga masih ada di angka 68 derajat Celcius aja. Sementara untuk GPU temperaturnya sendiri itu masih ada di 60-an derajat Celcius. Jadi meskipun ditaruh di dalam casing, temperaturnya masih cenderung adem. Kalau dipakai main game, CPU temperaturnya tuh bakalan jadi lebih adem lagi karena jalannya tuh nggak all core ya. Awal-awalnya aja dia nyentuh ke 70-an derajat Celcius, tapi setelahnya dia bakalan di sekitar 63 sampai dengan 65 derajat Celcius. Untuk GPU temperaturnya juga kurang lebih seperti itu, beda sama stress test. Jadi ketika main game bahkan nggak nyentuh ke angka 60 derajat Celcius sama sekali. Ini game yang dites adalah Black Myth Wukong ya, dengan resolusi 1440p. Performa dari Ryzen 9 9900X-nya sendiri itu udah cukup sesuai. Sebelumnya sih gue udah sempat ngetes itu dapat di angka sekitar 31 ribuan, tapi untuk pengujian di PC ini gue dapatnya tuh di angka sekitar 30.600-an. Kalau di-optimize dengan PBO enhancement harusnya bisa dapat di angka sekitar 33 ribuan. Sementara untuk single core-nya sekitar 2195 atau paling mentoknya di 2200 lah. Untuk render 3D seperti di Blender menggunakan RTX 4070 Ti Super, di sini untuk scene monster itu dapat di angka 3457 sampel per menit, sementara untuk scene classroom itu dapat di angka 1770 sampel per menit. RTX 4070 Ti Super sendiri punya VRAM 16 GB, jadi harusnya untuk playback ataupun preview-preview itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Jika kalian editing video dan encoding menggunakan encoder AV1, itu kalau kalian pakai CapCut, kalian bisa memanfaatkan si RTX 4070 Ti Super-nya. Dan untuk video berdurasi sekitar 13 menit, ini bisa diekspor dalam waktu hanya 2 menit 5 detik aja jika kalian ekspornya itu ke resolusi 1080p. Kalau kalian pakai DaVinci Resolve juga kalian bisa memanfaatkan encoder AV1 dari si RTX 4070 Ti Super-nya. Di sini kemampuannya lebih kenceng ya, karena gue bisa ekspor video yang sama itu dalam waktu 1 menit 59 detik aja. Jadi udah di bawah 2 menit nih. Untuk kemampuan dari RTX 4070 Ti Super-nya juga, ini kalau buat tes melalui benchmark sintetik seperti Firestrike Ultra, graphics score-nya dapat di angka sekitar 14 ribuan. Angka yang udah cukup tinggi sebetulnya, dan untuk 3D Mark Time Spy itu dapat di angka 23.740 untuk graphics score-nya. Ini sebenarnya angka yang udah cukup dekat dengan RTX 4080, meskipun ya nggak deket-deket banget. Untuk kemampuan ray tracing-nya di 3D Mark Pro Royal dapat di angka 15.700-an atau ada di angka sekitar 72 fps. Buat benchmark gamenya semuanya itu gua set di resolusi 1440p, jadi memang tengah-tengah banget lah antara CPU dan juga GPU. Bukan di resolusi 4K, meskipun sebetulnya 4070 Ti Super kalau mau dipakai main di resolusi 4K dengan upscaler ya itu bisa-bisa aja. Di sini untuk Cyberpunk 2077 jika kalian pakai 1440p dan setting rata kanan semua, itu kalian bisa dapat rata-rata di sekitar 130-an fps. Ini udah pakai frame generation, jadi kalau kalian mau lebih tinggi lagi, kalian bisa turunin ke DLSS Performance atau bisa menggunakan resolusi 4K dengan DLSS Performance. Death Stranding pada resolusi 1440p di sini gue bisa dapat rata-rata di 235 fps bahkan. 1% low frame rate-nya udah ada di angka 186. Cocok jika monitor kalian 1440p dan di atas 144 Hz. Jadi buat kejar high refresh rate pada game AAA harusnya spesifikasi seperti ini udah cukup aja. Karena seperti di Far Cry 6 juga di set rata kanan semua dengan ray tracing itu udah dapat rata-rata di 126 fps. 1% low frame rate-nya juga cenderung baik di 105. Hogwarts Legacy gue bisa dapetin rata-rata di 134 fps. Ini juga resolusi 1440p, presetnya ultra, udah pakai DLSS quality, dan ini udah menggunakan ray tracing ultra. Sekali lagi kalau kalian bener-bener pengen ngejar 144 Hz monitornya di resolusi 1440p, kalian bisa turunin DLSS-nya aja sih sedikit. Horizon Zero Dawn bahkan udah bisa ngejar banget untuk monitor 144 Hz jika kalian menggunakan resolusi 1440p. Di sini untuk preset Ultimate udah dapat rata-rata di 174 fps dengan 1% low frame rate di 115 fps. Shadow of the Tomb Raider pada resolusi 1440p, preset highest dengan DLSS quality dan juga ray tracing ultra, di sini udah dapat rata-rata di 184 fps. Lagi-lagi memang gua rasa
Spesifikasi seperti ini bakalan ideal banget jika kalian maininnya itu di resolusi 1440p, jika dirasa kalian pingin tekstur dan segala macamnya itu di set ke kanan semua. The Last of Us Part 1 bahkan udah tembus di atas 144 fps. Di sini gue dapetin rata-rata di 149 fps dengan preset ultra, DLSS quality, dan juga ray tracing ultra. 1% low frame rate-nya juga masih bagus, masih ada di angka 100. Dan game AAA terakhir yaitu adalah Black Myth Wukong. Mungkin ini satu-satunya pada resolusi 1440p yang nggak nyentuh ke angka 100 atau 120 fps. Jadi kalau kalian dirasa pingin banget untuk ngejar 120 Hz minimal gitu ya, kalian ya mau nggak mau harus turunin preset atau turunin DLSS-nya ke mode performance atau ke mode ultra performance dengan frame generation. Rata-rata 80 fps yang gue dapetin itu bahkan udah menggunakan frame generation. Seperti di Valorant itu tenang aja karena rata-rata fps-nya juga udah tembus di atas 500. Jadi kalau kalian mau ngeset di atas 280 Hz sekalipun sebetulnya ya udah aman-aman aja. Oke, segitu aja yang bisa gue sharing untuk PC rakitan kali ini. Untuk totalnya berapa, jujur aja gue belum totalin ya semuanya karena komponen-komponen ini gue dipinjemin sama Gigabyte Aorus dan juga dipinjemin sama Corsair. Tapi gue bakalan cantumin totalnya mungkin di bawah sini atau di kolom deskripsi. Atau gue bisa tag produknya aja langsung dan kalian bisa check out langsung. Jangan lupa subscribe Gosuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.